PM Israel kalah suara, hukum diskriminatif bagi keluarga Arab Israel dan Palestina dicabut. Larangan bagi warga Arab di Israel untuk memberi tawaran kewarganegaraan atau bahkan izin tinggal kepada pasangan mereka yang berasal dari tepi barat dan jalur Gaza kini berakhir. Larangan yang berlaku sejak 2003 itu ditolak pada Selasa 6 Juli setelah anggota yang mendukung perpanjangan hukum kontroversial tersebut kalah suara. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett gagal memperbarui larangan itu setelah koalisinya di parlemen terpecah. Baik kelompok sayap kiri Yahudi dan konservatif Arab menentang keras aturan itu dilanjutkan. Pemungutan suara Selasa pagi 6 Juli membelah parlemen Israel menjadi dua, 59 suara setuju, 59 lainnya menolak. Dengan itu berarti hukum yang berlaku sejak 2003 di negeri Zionis itu dibatalkan. Hasil ini memperlihatkan tipisnya penguasaan koalisi Bennett dalam parlemen Israel yang terdiri dari 120 kursi. Hanya sedikit yang menyatukan 8 partai dalam koalisi pemimpin baru Israel itu. Di antaranya yaitu kebencian mereka atas pimpinan oposisi Benyamin Netanyahu. Berkat musuh bersama itu, mereka berhasil menyingkirkan Netanyahu yang telah memegang rekor 12 tahun berturut-turut berkuasa sebagai Perdana Menteri Israel. Larangan penyatuan keluarga Arab tersebut pertama kali diberlakukan selama Intifada kedua. Tindakan itu awalnya dibenarkan oleh para pendukungnya dengan alasan keamanan. Tetapi para kritikus mencemooh aturan ini sebagai tindakan diskriminatif yang menargetkan minoritas Arab Israel. Larangan itu telah menyebabkan konflik tanpa akhir bagi warga Palestina yang tinggal di seluruh Israel dan wilayah yang telah didudukinya sejak 1967. Menurut VOA Indonesia, undang-undang tersebut membuat warga Arab hanya memiliki sedikit jalan untuk membawa pasangan mereka dari tepi barat dan Gaza ke Israel. Kebijakan itu mempengaruhi ribuan keluarga. Pasangan pria di atas usia 35 dan pasangan wanita di atas usia 25, serta untuk beberapa kasus kemanusiaan dapat mengajukan permohonan yang setara dengan izin wisata yang harus diperbarui secara berkala. Namun pemegang izin tersebut tidak memenuhi syarat untuk memperoleh SIM, asuransi kesehatan masyarakat, dan akses ke banyak pekerjaan. Pasangan Palestina dari Gaza telah sepenuhnya dilarang sejak kelompok milisi Palestina merebut kekuasaan di sana pada 2007. Undang-undang itu tidak berlaku untuk hampir 500.000 pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat yang memiliki kewarganegaraan Israel secara penuh. Di bawah hukum kepulangan warga Israel, orang-orang Yahudi yang datang ke Israel dari mana saja di dunia memenuhi syarat untuk kewarganegaraan Israel. Komunitas Arab Israel yang merupakan 20% dari populasi memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan orang-orang Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Para warga Arab ini memandang undang-undang itu sebagai salah satu dari beberapa bentuk diskriminasi yang mereka hadapi di negara yang secara hukum mendefinisikan dirinya sebagai negara bangsa Yahudi. Kepada AFP, dalam protes terhadap aturan itu di luar parlemen pada Senin 5 Juli, beberapa menceritakan kesulitan mencari izin untuk bergabung dengan pasangan mereka atau risiko memasuki wilayah Israel tanpa izin. Ali Metep mengatakan kepada AFP bahwa istrinya yang tidak memiliki hak tinggal di Israel telah mengurung keluarganya di penjara terus-menerus. Saya meminta hak yang dirampas negara dari kami agar istri saya memiliki ID Israel, hak tinggal dan kebebasan bergerak, katanya. Jessica Montel, kepala Hamoket, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel yang memberikan layanan hukum kepada warga Palestina, mengatakan puluhan ribu keluarga dirugikan oleh undang-undang ini. Israel gunakan drone untuk buru pemimpin milisi Palestina di Gaza. Ketika tembakan roket melintasi perbatasan Israel-Gaza mendominasi gelombang udara pada bulan Mei, pasukan pertahanan Israel diam-diam mengerahkan kawanan drone.
Drone itu ditujukan untuk memburu target tertentu di dalam milisi Palestina yang diduga mendalangi serangan terhadap negara tersebut. Meskipun drone atau pesawat tidak berawak telah menjadi semakin umum di zona konflik di seluruh dunia, IDF memanfaatkan drone dari ranah fiksi ilmiah dan menggunakannya untuk melengkapi serangan udara di Gaza pada pertengahan Mei. Sebut laporan dari New Scientist seperti dikutip IBT Rabu 7 Juli. Tidak seperti drone tidak berawak yang biasanya dioperasikan dari jarak jauh oleh individu. Drone ini beroperasi sebagai entitas jaringan tunggal yang dijalankan pada artificial intelligence, imbuh laporan itu. Penggunaan kawanan drone telah didalilkan oleh ahli strategi militer, tetapi penyebaran mereka di medan perang kehidupan nyata sejauh ini tidak diketahui sampai Israel melakukannya, sebutnya. Milisi Palestina menembakkan sekitar 4.300 roket ke wilayah Israel pada Mei setelah ultimatumnya kepada pasukan Israel untuk mundur dari kompleks Temple Mount di Yerusalem. IDF kemudian melakukan serangan udara balasan dan tembakan artileri ke sasaran di Gaza, termasuk bangunan tempat mereka mengatakan roket ditembakkan. Jauh dari kebisingan dan kemarahan pertempuran yang memenuhi layar televisi di seluruh dunia, IDF juga menggunakan kawanan drone untuk mencari, mengidentifikasi dan menyerang pejuang milisi Palestina yang bertanggung jawab atas serangan roket. Ini mungkin pertama kalinya teknologi ini digunakan dalam pertempuran. Kawanan drone cukup tangguh untuk terus terbang dan menjalankan misi bahkan jika mereka kehilangan beberapa drone individu. Sistem ini didukung oleh pembelajaran mesin yang menyisir kumpulan data besar yang dikumpulkan dari satelit, drone pengintai, kendaraan udara, dan unit darat untuk mengidentifikasi target dan menghancurkannya. Sistem yang digunakan dalam kasus ini mungkin jauh dari gerombolan besar yang dinamis dan cerdas yang satu hari nanti dapat memiliki efek yang sangat mengganggu pada peperangan, kata Arthur Holland dari United Nations Institute for Disarmament Research kepada New Scientist. Tetapi jika dikonfirmasi, mereka tentu saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan otonomi dan kolaborasi mesin-mesin dalam peperangan, tegas Holland. Kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir dalam teknologi drone dan AI telah membuat kawanan tidak hanya layak tetapi juga masa depan perang udara. Dengan integrasikan teknologi drone yang ada, menjadi mungkin untuk mengembangkan senjata swarm dengan ratusan drone yang mengintegrasikan tindakan mereka menggunakan perilaku yang muncul, bunyi laporan Angkatan Udara Amerika Serikat. Forbes menyebutkan faktanya, negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat sedang meningkatkan dan mengembangkan teknologi kawanan drone mereka.